Saya Fernando Advenera Farabangur dan saya sudah bersama dengan narasumber saya. Halo, perkenalkan saya Selvi, saya kakak dari Mira dan saya sebagai narasumber di sini. Dan sekarang saya ingin mewawancarai Kak Selvi. Baik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa saja hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat yang kakak ketahui? Oke, baik. Yang pertama hak. Tentu saja hak dalam lingkungan tempat kita tinggal, dalam lingkungan masyarakat itu yang pertama sekali dan yang paling utama adalah hak untuk mendapatkan kenyamanan serta hak untuk mendapatkan kenyamanan, damai dan nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan masyarakat atau di lingkungan tersebut. Itu seperti contohnya kalau misalnya saya secara pribadi saya ingin berkomunikasi dengan masyarakat lain atau tetangga di sekitar, itu otomatis saya akan pergi ke tetangga ataupun di orang-orang di sekitar tersebut. Kemudian yang berikutnya itu hak untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Seperti contohnya kalau misalnya ada informasi dari oknum tertentu yang disalurkan kepada petugas di lingkungan tempat kita tinggal, itu otomatis oknum-oknum yang berada di lingkungan tersebut menyampaikan pesan yang dimaksud dari oknum yang di atas tersebut kepada kita secara akurat sesuai dengan yang mereka bicarakan kepada mereka, begitu. Kemudian berbicara tentang kewajiban, seperti yang saya bilang tadi, hak kita itu untuk hidup nyaman dan damai, dan kewajiban kita di sini yaitu untuk menghormati hak orang lain seperti hak itu tadi. Kemudian itu kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan tempat kita tinggal. Seperti contohnya jika kita ingin membuka musik, boleh saja membuka musik, hanya saja volumenya boleh diperkecilkan sehingga tidak menimbulkan rasa ketidaknyamanan terhadap tetangga di sekitar kita ataupun orang-orang di lingkungan tersebut. Kemudian kewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti contoh di lingkungan tempat kita berada sekarang ini, setiap bulan Mei dan bulan Oktober itu kan diadakan doa rosario dari rumah ke rumah. Nah, kewajiban kita di sini yaitu mengikuti doa rosario dari rumah ke rumah. Kemudian kegiatan yang lain, misalnya ada sanak saudara kita di lingkungan tempat kita tinggal itu sedang berduka, layak dan patutnya kita memberi dukungan yang lebih kepada keluarga tersebut supaya rasa dukanya mereka itu tidak terlalu bagaimana, begitu. Kemudian kewajiban yang berikutnya yaitu mematuhi peraturan serta hukum yang berlaku di lingkungan tersebut. Salah satunya tadi itu aturannya, misalnya setiap bulan Mei dan bulan Oktober itu diadakan doa rosario dari rumah ke rumah. Nah, kita patutnya itu mengikuti doa tersebut. Ya, saya kira itu saja. Baik, setelah penjelasan hak dan kewajiban tersebut, kira-kira apakah kakak sendiri pernah melanggar kewajiban di lingkungan masyarakat? Kalau untuk soal melanggar, dari saya secara pribadi, saya pernah melanggar kewajiban yang harusnya saya lakukan di lingkungan. Seperti contohnya tadi itu kewajiban doa rosario di bulan Mei serta di bulan Oktober, atau kewajiban mengikuti kerja bakti di lingkungan. Saya sewaktu-waktu itu tidak bisa mengikuti karena ada beberapa alasan. Jadi saya secara pribadi juga tidak semulusnya untuk ikut semua kegiatan di masyarakat. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Anda terhadap orang yang melakukan pelanggaran kewajiban di lingkungan masyarakat? Oke, tentu saja karena saya tadi merupakan orang yang melanggar kewajiban
itu kewajiban di lingkungan tersebut, tentu saja saya akan merasa tidak nyaman terhadap diri saya sendiri, dan juga itu tentu saja tentu saja merugikan orang lain juga, karena mereka merasa loh orang ini seenaknya saja tidak melakukan kewajiban dia begitu, sedangkan kami tetap melakukan kewajibannya kami begitu. Jadi itu akan merugikan orang lain juga. Baik, pertanyaan selanjutnya, apabila ada kerabat Anda yang melakukan pelanggaran kewajiban, contohnya itu membuang sampah sembarangan, kira-kira apa yang kakak lakukan? Oke, kalau misalnya ada keluarga saya yang melakukan misalnya contohnya tadi membuang sampah sembarangan, tentu saja saya akan mengingatkan mereka bahwa jangan membuang sampah sembarangan karena itu akan mengganggu orang lain, mengganggu lingkungan sekitar juga ya kan. Tentunya kalau adik saya ini membuang sampah sembarangan, tentu saya akan tegur, jangan buang sampah di situ, nanti orang lain akan merasa rugi. Seharusnya kita buang sampah pada tempatnya. Kemudian saya akan membantu mereka untuk memahami dampak dari membuang sampah sembarangan. Begitu contohnya, jika membuang sampah di selokan di depan rumah itu bisa menimbulkan air tergenang, sehingga airnya bisa meluap ke dalam rumah, ke lingkungan sekitar juga. Itu juga dampaknya itu selain dampak merugikan orang lain, itu juga akan merugikan diri kita sendiri. Itu kita akan merasa tidak nyaman, orang lain juga begitu. Kemudian yang berikutnya itu saya akan tetap mendorong mereka untuk mematuhi kewajiban, di mana tidak membuang sampah di sembarang tempat, melainkan membuang sampah di tempatnya begitu. Baik, kira-kira itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih sudah bersiap menjadi narasumber, dan itu saja dari kami.